Sobat Super, kembali lagi di Podcast Super Suara Peradilan. Perkenalkan, saya Yustika Arsdiana yang akan menjadi host pada episode kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa super. Ada Bapak Dr. Haji Muhammad Jumhari SHMH. Beliau ini adalah Waka PTA Semarang yang sebentar lagi akan dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat ya Bapak ya? Sangat sehat. Terima kasih Bapak, kami senang sekali bisa menghadirkan Bapak sebagai narasumber di podcast Super kali ini. Baik, sama-sama, terima kasih. Baik, teman-teman, hari ini kita akan melakukan quick interview bersama beliau seputar dua pondasi utama yang sangat penting dalam pelayanan prima, yaitu ada pelayanan prima dan juga integritas. Langsung kita simak saja ya, apa yang akan disampaikan oleh beliau pada episode kali ini. Baik Bapak, langsung saja Bapak ya, ini ke pertanyaan-pertanyaan kami. Yang pertama, kami akan bertanya pendapat Bapak tentang pelayanan prima yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat itu seperti apa Bapak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya tentu berterima kasih bisa dihadirkan di podcast Super PA Batang ya. Satu hal yang Mbak sampaikan tadi host dalam podcast ini tentang pelayanan prima, atau kita kenal dengan excellent service. Sering kita ucapkan, tetapi kemudian juga dalam tatarannya bisa jadi masih ada yang perlu disempurnakan. Ada beberapa kriteria yang kita kenal dengan istilah excellent service itu, salah satu diantaranya adalah pelayanan yang cepat. Cepat itu artinya sesuai dengan waktu SOP yang sudah dibuat oleh PA Batang. Bayangkan ketika orang mendapatkan pelayanan dari kita lama-lama kita juga kesel sebenarnya. Anda misalnya datang ke tempat lain di bank, tepat waktu, cepat, oh nyaman ya. Cepat diantaranya. Kemudian yang berikutnya adalah tepat. Tepat adalah sesuatu yang diminta sesuai dengan keinginan daripada peminta pelayanan itu. Kemudian yang berikutnya adalah juga sederhana, tidak berbelit-belit ya. Kembali kepada SOP bahwa kita pertanggungjawaban kita itu sebenarnya mengacu pada SOP. Sehingga kalau kemudian ada klaim ketidakpuasan, ini SOP kami seperti ini, Pak. Kemudian yang berikutnya harus ada transparan. Jadi ada sekitar 10 kalau saya jelaskan. Ada transparansi di dalamnya, harus ada akuntabilitas, ada ramah. Ramah yang kemudian kita sebut dengan istilah 3S atau 5S itu ya. Sapa, kemudian salam, kemudian sopan, santun gitu ya, ada 5S lah, seperti itu. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah acuan bagi kita, sehingga orang yang mendapatkan pelayanan kita juga ada kepastian, yang diminta apa, yang dikasih apa. Ada kepastian, ada kemudian orang mendapatkan tidak ada diskriminasi. Ada orang yang kemudian diskriminasi dalam pelayanan, misalnya, oh ini teman kita, cepat. Orang lain yang nggak dikenal atau orang kampung lama sekali. Itu tidak prima namanya. Sekitar-sekitar itulah pelayanan prima itu. Ada sekitar 10 sebenarnya, tapi ya kita poin-poin penting aja ya. Cepat, tepat, akurat. Kemudian yang berikutnya adalah ada kepastian hukumnya, ada transparansi, ada di dalamnya juga akuntabilitasnya itu. Ada kepuasan, nah, paling tidak puas masyarakat menerima pelayanan PA kita. Kalau sudah puas, orang terbukti nanti dalam SKM kita. Saya pikir itu poin-poin pentingnya. Tadi kalau disebutkan dari nilai-nilai itu tadi ada akuntabilitas dan transparansi. Ya. Ini sebenarnya kalau kita ingat-ingat ini agak menyerempet dengan integritas Bapak, yes, ya, betul. Jadi kalau mungkin sering kita dengar juga pelayanan prima dan integritas itu dua hal yang memang harus berjalan beriringan. Kalau menurut Bapak itu seperti apa? Iya, kita kan sering mendengar istilah dari Pak Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung ya, bahwa jangan kemudian kita sekali-kali membuat pelayanan yang transaksional. Jadi kalau transaksional selalu dikaitkan dengan terima kasih dan materi. Repot, sudahlah, kita sudah perubahan mindset, sudah harus total, memang nggak bisa lagi sekarang bertahap, nggak bisa, harus total sudah. Apalagi saya bersyukur bahwa PA Batang sudah meraih wilayah birokrasi WBK ya.
wilayah bersih dari korupsi. Harus seperti itu. Jangan lagi ada pelayanan yang sifatnya transaksional. Maka itu kalau pelayanan yang tidak dikaitkan dengan transaksional, artinya pelayan-pelayan ini di depan ini, yang front office itu orang-orang yang punya integritas tinggi. Pelayannya tulus. Siapapun dilayani dengan baik, siapapun orangnya, orang kampung kah, orang kota kah, orang berpangkat, sama pelayanannya. Sehingga orang merasa nyaman hadir ke pengadilan agama ini. Jadi integritas kaitannya dengan pelayanan, betul. Orang-orang yang punya integritas tinggi adalah orang-orang yang tulus di dalam melayani itu. Ketulusan itu penting sebenarnya. Ketulusan itu penting. Lagi-lagi cantolannya kalau ketulusan ya niat dalam hatinya ini. Ibadah atau bukan nih. Sedikit saya tambahkan, ada sebuah penelitian katanya, menurut Pak Dirjen, 2 hal kenapa eksistensi pengadilan agama ini hari ini dalam carut-marut peradilan kita masih existable, masih eksis begitu kuat. 2 hal yang dipertahankan. Pertama adalah integritas kita baik. Artinya integritas aparatur kita baik. Yang kedua, kejujuran itu masih tinggi nilainya. Dijaga itu. Saya kira gitu Mbak ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan itu termasuk nilai-nilai yang harus dimiliki oleh petugas pelayanan, termasuk tadi Bapak ya? Termasuk itu. Jadi kalau pelayanan tidak dibarengi oleh orang-orang yang punya integritas tinggi, pelayannya kacau nantinya. Seenaknya, lalai, kemudian kurang ramah, ya repot orang. Sudah orang merasa kalah, datang ke pelayanan nggak ramah lagi. Ya tambah repot, orang tambah marah. Betul, saya pikir begitu. Iya, betul Bapak. Nah, ya, baik. Berarti kemudian tantangan-tantangan apa kira-kira yang akan menjadi tantangan terbesar untuk para petugas pelayanan di depan, Bapak? Tantangannya adalah selalu ada iming-iming dari orang luar ya. Bagaimanapun orang luar selalu membuat, bisa jadi jebakan, bisa jadi seperti itu. Karena apa? Ada orang pengen mendapatkan pelayanan yang cepat, sehingga main belakang. Tolong Mbak, bantu saya cepatnya Mbak. Kadang kala amplop itu di depan. Harus kita punya integritas. Mohon maaf Pak, Bapak, Ibu, kami tidak seperti ini. Tapi nolaknya jangan kasar, jangan marah-marah. Saya punya uang Pak, nggak begitu. Kami tidak begini Pak. Pelayanan kami adalah pelayanan prima yang tulus. Kami punya integritas Pak. Tolong jangan mengganggu kami Pak. Bapak, Ibu tetap kami layani. Jadi kitanya enak. Orang pun juga merasa tidak ditolak. Tantangannya seperti itu. Banyak orang yang minta dipercepat pelayanannya, merasa bahwa saya ini pegawai buru-buru loh. Saya ini kadang keluar juga. Saya pejabat, repot itu. Kalau sudah bilang pejabat tambah malu sebenarnya. Jadi kita memperlakukan sama equality before the law. Berarti equality of service. Pelayanan yang sama terhadap setiap orang. Begitu Mbak saya kira. Nah itu tadi untuk memastikan setiap orang itu mendapatkan pelayanan yang sama atau equality of the service tadi. Kira-kira indikatornya apa Bapak? Ya indikatornya adalah kepuasan mereka. Mereka merasa puas atau enggak. Bapak nanti setelah Bapak kita layani, monggo Bapak buka survei kami. Survei kepuasan kami, Bapak silakan. Kalau saya misalnya bandingkan ya ketika kita servis di Toyota misalnya ya di auto tuh. Selesai kita bayar, Pak tolong Pak itu Pak yang merah, hijau, kuning Pak diambil. Saya ngambil hijau karena bagus pelayanan. Seperti itu kan kita. Maka Pak tolong survei kita, Bapak isi dong Pak. Langsung dia pasti mengatakan sangat memuaskan. Dan itu menguntungkan kita, nilainya bisa 4 loh. Indikatornya adalah yang tadi. Dalam survei kepuasan masyarakat, kita nilainya sudah di atas 3,5. Syukur-syukur mendekati 4 ya. Itu namanya sudah sempurna, tapi tidak juga menuju ke sana ya. Kita pengen di atas 35, 38 sudah keren. Begitu Mbak? Ya, biar bisa terus ada perbaikan juga ya Pak? Ya, terus yang betul. Maka itu saya bilang, dalam survei-survei yang sudah dilakukan oleh kita, jangan dibiarkan. Misalnya gini, survei tentang pelayanannya bagus, nilainya 4. Tapi misalnya tentang biaya perkara nih, nilainya masih 3,5. Sebenarnya sudah A juga itu. Tapi segera direview. Kemudian ditindaklanjuti. Kenapa ini? Oh, berarti kita harus mengatakan, kalau misalnya bahwa biaya perkara tinggi, kita bisa menjawab, kami sudah ada SKB bersama Pengadilan Negeri loh. Sehingga jangan dikatakan mahal, sama kok punya kakak kita juga sama. Sehingga kita mengatakan, ya tidak dikatakan mahal, sama. Bisa menjawab itu. Dan itu perlu diadakan tindak lanjut dari hasil survei. Gitu Mbak. Betul Bapak.
terkait dengan perbaikan ini Bapak. Nah, saat ini Pengadilan Agama Batang itu juga sedang terus memperbaiki. Salah satunya kemarin awal bulan kalau tidak salah Ya, atau bulan lalu kami mencanangkan secara pribadi SMAP. Nah, ini mungkin baik. Bapak ada kiat-kiat agar kami bisa memperoleh predikat SMAP itu tadi. SMAP itu kan dibuat oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung ya. Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Itu sebenarnya fokusnya kan pada area 5, penguatan pengawasan. Hanya difokuskan dengan sekian banyak item. Maka menurut saya harus terus diinternalisasi tentang kami anti gratifikasi, kami anti penyuapan. Itu bisa dengan public campaign atau bisa ketuanya di podcast bicara, lalu misalnya yang paling efektif di depan para pihak yang mau sidang ngomong teriak tuh ketuanya. Kami sedang membangun SMAP, apa itu SMAP bla 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 bla. Tolong jangan beri kami gratifikasi. Tolong itu harus tampil begitu. Dan itu sangat apa ya? Sangat mengena ketika ketua wakil tim ini ngomong di depan publik tuh, mau sidang tuh. Izin waktu 10 menit tampil. Videonya terus-menerus termasuk internalisasi di dalam kantor sendiri. Maka saya mendukung lah, SMAP ini kan luar biasa. Ketika kemudian SMAP teraih berarti dipastikan PA Batang no gratifikasi, no korupsi. Barangkali sekedar pembelajaran, coba sekali-kali juga belajar ke PA Ambarawa yang sudah mencanangkan sekolah anti gratifikasi, sekolah anti korupsi. Saya mencanangkan itu kemarin. Dan di sana ada kepala sekolahnya, ada kepala sekolah, ada kepala bidang tentang kurikulum, ada kepala bidang tentang pembelajaran. Ya murid-muridnya anak-anak PKL, murid-muridnya ya kami-kami pegawai itu. Sebab kita juga jujur, detailnya tuh yang bagaimana ketika mendapat gratifikasi, bagaimana cara melapornya. Sampai hari ini saya belum pernah dapat gratifikasi masalahnya. Jadi saya kira begitu, Mbak ya. Terakhir Bapak untuk Baik, menutup podcast kita di pagi hari ini, pesan-pesan Bapak lebih lanjut untuk seluruh aparatur di Pengadilan Agama Batang saat ini Bapak. baik. Sebelum itu saya menyampaikan tentang bagaimana sesungguhnya ketika front office ini di depan ini bisa menyajikan sebuah layanan prima. Ada satu poin di sini, ada istilah A6. A6. Pertama, ability. Dia punya kemampuan ini. Punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi orang-orang di depan ini orang-orang yang punya kemampuan yang baik. Nggak asal naruh tuh. Orang-orang yang tahu betul bahwa pengadilan agama ini tubuh pengadilan agama. Yang kedua adalah attitude. Harus punya sikap yang baik. Ramah. Butuh seperti. Yang ketiga kemudian appearance, ada penampilan. Performanya tuh jangan pelodro, jangan tidak tampil bagus gitu loh. Orang nggak berminat ketika minta pelayanan, lalu pelayannya nggak nyaman. Kita bandingkanlah orang-orang bank yang sudah lebih dulu kita belajar dengan mereka. Tampilan tuh penting. Yang berikutnya adalah attention, perhatian kita terhadap orang minta pelayanan. Ada orang yang nyantai-nyantai sambil pegang HP. Orang malas, Mbak, layani saya enggak sih? Ada orang begitu kan? Tapi kita nggak temukan di tempat lain. Mudah-mudahan PA Batang tidak begitu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana actionnya. Tindakannya cepat nggak merespon ketika ada orang minta pelayanan. Sebentar Pak ya, orang marah kalau seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana accountability. Accountability, tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawab ketika melayani harus tuntas orang itu. Sampai mengatakan, ada yang saya bantu lagi Pak. Cukup Pak, terima kasih Mbak, terima kasih sekali. Kalau sudah begitu, orang nyaman. Yang terakhir tadi pertanyaannya, pesan-pesannya ya. Ya, butuh internalisasi. Karena kantor dibangun dengan kebersamaannya. Membangun ZI, membangun WBK, membangun WBM, termasuk membangun SMAP, butuh kebersamaan dari mulai pimpinan sampai outsourcing. Jangan sampai outsourcing orang terpisah, enggak. Outsourcing itu warga negara, warga besar kita. Jadi dikasih tahu. Jangan sampai gara-gara itu tiba-tiba outsourcing tidak ngerti apa itu SMAP. Maka kadang suatu waktu dikumpulkan, ini loh kami sedang bangun SMAP, tolong jangan ini, jangan ini, jangan ini. Supaya benar-benar semua dari pimpinan sampai bawahan paham yang kita bangun di kantor ini. Jadi semuanya butuh kekompakan, butuh kebersamaan, dan tekad yang kuat.
doa mudah-mudahan lolos. Amin. Saya Terima kira itu ya, kasih. terima kasih Mbak ya. Terima kasih Bapak atas pesan Terima dan juga kasih. dukungannya untuk Siap. kami. Terima kasih juga sudah hadir menjadi narasumber di Siap, podcast makasih. Super hari ini. Terima kasih. Demikian teman-teman untuk episode hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa membakar semangat kita untuk terus memberikan pelayanan yang prima, tapi tetap menjaga integritas sebagai aparatur pengadilan. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, mohon maaf kalau ada kesalahan.